Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebut dirinya dengan kalimat Al-Ghafur dan juga Al-Ghaffar. Salah satunya di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 73. Wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minati wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 14, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafuran rahima. Dia memberi ampunan kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah sebut kalimat ghafur, atau terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat ghaffar, seperti dalam surah Thaha ayat 82, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran nama-nama Allah yang menunjukkan Allah itu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Lalu apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar ini? Padahal secara makna dalam bahasa Indonesia sama aja, Maha Pengampun. Tapi dalam bahasa Arab berbeda makna Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Apa bedanya? Para ulama mengatakan kalimat Al-Ghaffar itu lebih tinggi dibandingkan Al-Ghafur. Karena Al-Ghafur itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang besar. Sementara Al-Ghaffar itu mengampuni dosa-dosa yang banyak. Jadi bedanya hanya di kalimat besar dan banyak. Saya ulangi bahwa Al-Ghaffar itu lebih umum dibandingkan Al-Ghafur. Karena Al-Ghafur itu artinya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, baik yang kecil ataupun yang besar. Tapi kalau sudah Al-Ghaffar artinya Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak sekali. Walaupun seorang hamba dipenuhi dengan dosa dalam kehidupannya, kalau dia datang menghadap Allah meminta ampun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Inilah makna Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Adapun asal daripada kalimat Al-Ghafur atau Al-Ghaffar sendiri, ulama mengatakan makna daripada Al-Ghafur Al-Ghaffar secara bahasa itu artinya at-taghtiyatu was-sitru. At-taghtiyah was-sitru artinya menutup. Apa yang dimaksud menutup di sini? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala satiru lidzunubi ibadi, menutup dosa-dosa hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini memiliki Rabb yang setiap hari membuka tangannya untuk keampunan kita. Dosa yang kita lakukan di malam hari, Allah beri kesempatan bertobat di siang hari. Dosa yang kita lakukan di siang hari, Allah beri kesempatan untuk bertobat di malam hari. Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam, dan itu setiap hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam. Artinya Allah tidak berkehendak ada hamba-hambanya yang terus bergelimang dengan dosa. Dikasih kesempatan setiap hari. Bahkan setiap waktu dan detik kita diberikan kesempatan. Dan ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Lah di antara bentuk ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa Allah itu zat yang Maha Pengampun walaupun kita di atas dosa, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita. Coba anda bayangkan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membuat dosa yang kita lakukan itu ada bekasnya, entah berupa bau, entah berupa warna, entah berupa catatan, atau mungkin ada suara gaib dan mengatakan si fulan sedang berdosa. Mungkin tidak ada yang kerasan hidup di dunia, pasti dia ingin binasa, karena dia harus menanggung malu. Karena satu aib saja Allah subhanahu wa ta'ala bongkar kepada manusia itu, mungkin kita tidak tahan lagi. Lah Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ini keajaiban Allah itu Al-Ghafur atau Al-Ghaffar ya. Di antara keajaibannya,
Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini melakukan dosa, Allah tahu tidak? Allah tahu, bukan Allah tidak tahu. Allah melihat, Allah melihat. Mendengar, Allah mendengar. Jadi dosa yang kita lakukan itu diketahui Allah, dilihat Allah, bahkan didengar Allah. Tapi walaupun demikian Allah tetap menutup dosa kita. Ajaib, luar biasa. Bahkan ketika kita berbuat dosa juga malaikat mengetahui kita. Apa malaikat tidak tahu kalau kita berbuat dosa? Malaikat tahu kita berbuat dosa. Tapi malaikat juga menutup aib kita karena Allah juga menutup dosa kita. Begitu juga orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, ketika melihat saudaranya melakukan dosa, maka dia akan tutupi. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menutup dosa seorang muslim, maka Allah akan tutup kelak pada hari kiamat aibnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan kehebatannya bahwa Allah itu Al-Ghafur dan juga Al-Ghaffar. Ketika Adam alaihi salatu wassalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermaksiat di sorga. Ketika Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah. Engkau jangan dekat-dekat pohon ini wahai Adam dan Hawa. Tetapi Allah takdirkan dan tentu di balik itu hikmah Allah Azza wa Jalla, Adam pun justru memakan buah larangan tadi. Akhirnya Adam pun diusir dari sorga kemudian ke dunia. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam menyesal dengan dosanya, dan dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla dan menginginkan rahmat Allah. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan beberapa kalimat tobat kepada Adam. Maka Adam pun mengucapkannya dan Allah pun terima tobatnya. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa kalimat. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya kalimat di sinilah ucapan Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan di permukaan bumi. Siapa yang mengucapkannya? Adam dan juga Hawa. Dia tahu bahwa dia salah, maka dia mengatakan Rabbana zalamna, ya Rabb kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kezaliman kami, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, tentu kami termasuk orang yang rugi. Tapi di sisi lain, iblis laknatullah alaihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah. Ketika Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Ketika iblis pun sama-sama diusir dari sorga ke bumi, dia tidak merasa bersalah di hadapan Allah. Bahkan dia cenderung menyalahkan Allah dan mengatakan, karena engkau sudah menyesatkan aku, fabima aghwaytani, engkau sudah menyesatkan aku, padahal dia yang sesat, bukan Allah yang menyesatkan. Dia merasa benar dan dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, maka disebut iblis karena dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bukan mengampuni dosanya, justru melaknat dia sampai kiamat dibangkitkan, bahkan sampai masuk neraka. Apa perbedaan Adam dengan iblis ini? Perbedaannya adalah iblis laknatullah, dia melanggar perintah, sementara Adam itu melakukan larangan. Dan dalam kaidah meninggalkan perintah itu lebih berat dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Saya ulangi, ketika seseorang kemudian meninggalkan sebuah perintah, di sisi lain ada orang yang kemudian melanggar sebuah larangan,
maka ketika dia meninggalkan perintah itu tarkul amri asyad min irtikabin nahi, bahwa meninggalkan sebuah perintah itu lebih besar perkaranya dibandingkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya iblis itu meninggalkan perintah. Ketika Allah mengatakan sujudlah engkau, kemudian dia enggan, berarti dosanya iblis apa? Meninggalkan perintah ya. Tapi Adam itu dosanya dia melanggar larangan. Jangan kau dekat-dekat pohon ini. Dekat-dekat pula kemudian dia makan. Makanya dosa orang yang meninggalkan perintah dengan dosa orang yang meninggalkan larangan itu, biasanya orang yang meninggalkan perintah itu sulit untuk bertobat. Tapi dosa orang yang melanggar larangan itu, kebanyakan dia tahu dia sedang melakukan larangan dan dia tahu itu dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh saja orang-orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, salat kan perintah. Aqimus salat, tegakkan salat. Ketika orang itu kemudian mulai meninggalkan salat dan menganggap salat itu sampai kepada taraf tidak wajib karena tidak peduli dengan kewajiban, maka sulit untuk bertobat dia. Lain kalau orang berzina, minum khamar, dia tahu itu dosa. Apalagi kalau sudah Allah tegur pamannya dengan penyakit, tegur dengan berbagai macam ujian, terkadang dia bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya pun si iblis ini mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah Allah tidak mengampuni dosanya? Allah ampuni. Karena Allah itu Al-Ghafur. Dia mengampuni dosa yang besar sekalipun sekelas syirik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat di masyarakat, ikhwan, saya buat analogi seperti ini ya. Analogi mudah saja. Kalau seandainya antum punya kawan antum itu baik sekali. Kemudian antum kasih dia hadiah. Setiap hari antum kasih dia hadiah. Tiba-tiba satu hari kawan antum itu berjalan dengan musuh antum. Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati lah. Kan itu. Dia sudah saya kasih ini, kasih itu, tiba-tiba bergandeng tangan pula dengan orang yang kita musuhi. Terkadang kita tidak bisa memaafkan. Kalau gitu bukan kawan itu katanya. Ngapain dia di situ katanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah itu memiliki musuh namanya syaitan, iblis dan para pengikutnya. Dan kita setiap hari melakukan amalan-amalan syaitan dan bergandeng tangan dengan syaitan. Macam-macam maksiat itu kan amalan setan. Berkawan lagi dengan syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menutupi dosa kita dengan ampunannya. Itulah bedanya Allah dengan kita. Makanya dia itu selain daripada Al-Ghafur, mengampuni dosa yang sangat besar, juga dia Al-Ghaffar, mengampuni dosa yang banyak ya. Dan itu bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Baik, sedikit kita bentangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sering saya ulang-ulang, apabila kita ini mempelajari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, yang paling penting itu bukan hanya sekedar menghafal Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab dan begitu seterusnya. Tapi ada asar keimanan bagi kita ini. Apa sih asar imaniyah? Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghaffar, apa pengaruh imannya kepada kita? Ini yang paling penting dalam bab mempelajari nama dan sifat bagi Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara athar imaniyahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar dan juga Al-Ghafur adalah al-iktsar minal istighfar. Berarti kalau Allah itu zat yang maha pengampun dari dosa yang besar ataupun yang banyak, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar dosa-dosa kita ini senantiasa ditutupi di dunia, dan minta kepada Allah juga agar dosa-dosa kita tidak diazab di akhirat. Itulah mana istighfar. Saya tanya antum, Nabi SAW diampuni tidak dosanya? Diampuni kan? Yang telah, yang sedang dan
yang akan datang. Maksud dia. Itu yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha saat Nabi SAW kemudian pecah-pecah kakinya gara-gara sibuk melaksanakan qiyamul lail. Kata Aisyah, cukupkan yang wajib saja wahai Rasul, kau sudah sepuh. Bukankah dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang sudah diampuni? Tapi Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Walaupun Nabi SAW dosanya sudah diampuni, yang sedang, yang telah ataupun yang akan datang, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini ada kalimat apa? Wastaghfir. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk banyak istighfar. Padahal Allah sudah mengampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddam. Di sini ada kalimat liyaghfira laka ma taqaddam. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di satu sisi Allah sudah mengampuni dosa-dosa Nabi kita, tapi di ayat yang lain Allah perintahkan dia untuk istighfar. Itu Nabi. Harusnya kita yang tidak ada jaminan bahwa kita diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang, harus lagi terkhitab dengan ayat wastaghfir di sini. Banyak-banyaklah beristighfar. Makanya Nabi SAW mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap hari dia beristighfar paling sedikit 70 kali sampai 100 kali. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Kenapa? Apa faedahnya? Ikhwan, namanya Nabi juga manusia sama dengan kita. Makanya ketika kita bersyahadat itu kan Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Dia seorang hamba sama dengan kita, tapi dia beda dengan kita karena dia Rasul. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzdzab. Dia seorang hamba, jangan disembah, dan dia seorang rasul, jangan didustakan. Artinya yang namanya hamba artinya kan masih manusia juga sama dengan kita. Yang namanya nabi itu masih manusia, pastilah ada kekurangan-kekurangannya. Kalau dosa besar mustahil Rasul melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil terjadi khilaf ulama. Artinya sekelas Nabi SAW terkadang juga jatuh kepada kekeliruan. Ketika Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an hendak masuk Islam, Nabi sibuk menghadapi para pembesar Quraisy. Kemudian Nabi pun bermuka masam kepada orang yang mau masuk Islam. Coba bayangkan. Kemudian berpaling pula tetap menghadapkan wajahnya kepada pembesar Quraisy, sampai Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta, maksudnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka Allah turunkan ayat abasa wa tawalla menegur Nabi kan. Artinya sekelas seorang nabi saja dia tidak sempurna, ada kekurangannya kan. Tapi kekurangan nabi itu langsung diperbaiki Allah. Lah sebagai bentuk kekurangan, maka Nabi mengajarkan dia senantiasa istighfar untuk menutupi kekurangannya. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengajarkan zikir ba'da salat, zikir setelah salat. Apa yang kita baca pertama kali setelah salam ke kiri ke kanan? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 3 kali paling sedikit. Sebagian syurahul hadis ketika memberikan faedah kenapa setelah solat kita dianjurkan dalam wirid solat kita membaca istighfar 3 kali sebelum kita ini bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil dan wirid-wirid yang lainnya, karena istighfar itulah yang menembel kekurangan-kekurangan solat. Sehebat apapun manusia solat itu pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sholat sempurna, pasti ada kekurangan. Lah kekurangan itulah ditempel dengan istighfar, ditempel dengan sholat-sholat sunnah, ditempel dengan sujud sahwi, ya kan?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa kemudian asar daripada nama Al-Ghafur atau Al-Ghaffar di sini bahwa kita disuruh untuk mudawamatul istighfar, senantiasa dan terus-menerus mengucapkan istighfar. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah semata-mata istighfar itu lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita? Rupanya tidak. Karena istighfar itu akan percuma kalau kita melakukan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kesyirikan. Makanya kalau antum membaca tentang Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa an, lihat permulaannya. Ini Sayyidul Istighfar namanya kan, pemimpinnya, penghulunya istighfar. Bayangkan dalam permulaan penghulunya istighfar, Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dimulai dengan tauhid. Dimulai dengan tauhid. Sayyidul Istighfar itu dimulai dengan tauhid. Bahkan 7 kata dalam Sayyidul Istighfar itu semua bicara tauhid. Kenapa demikian? Karena istighfar itu akan percuma kalau dia tidak bertauhid. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ketahuilah, ilmu ini fil amr, bahwa dia Tuhan kita itu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Baru kemudian Allah mengatakan apa? Wastaghfir lidzambik, baru mintalah akan dosa-dosamu. Berarti kalau kita meminta ampun akan dosa-dosa kita, tapi dalam waktu yang sama kita melakukan kesyirikan, percumalah kita ini meminta ampun, nggak ada gunanya. Dari sini kita tahu pentingnya tauhid dalam istighfar itu. Pentingnya tauhid dalam istighfar. Karena tidak akan manfaat istighfar kalau tidak bertauhid. Antum tiap malam astagfirullahaladzim, tapi antum datang ke dukun, masih nyimpan tangkal jimat kelenik, datang ke kuburan, minta sana minta sini, percuma kita istighfar ini. Maka istighfar itu akan manfaat ma'at tauhid, kalau disertakan dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari athar istighfar sini, al-wa'yu bi ahammiyati at-taghafuri bainana. Pentingnya kita ini memperhatikan, karena Allah itu Ghafur, Dia mudah mengampuni hamba-hambanya. Dan kita tahu bahwa Al-Ghafur atau Al-Ghaffar ini dari nama-nama Allah Al-Jamil. Nama Allah itu ada macam-macam kan, salah satunya Ismullah Al-Jamil, ada Ismullah Al-Jalal. Lah Al-Ghafur, Al-Ghaffar ini di antara nama-nama Allah Al-Jamil, yang indah. Dan kalau kita bermuamalah dengan nama-nama Allah yang indah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menirunya. Tashabbahu bi asma'illah. Tirulah nama-nama Allah itu. Berbeda kalau Ismullah Al-Jalal, yang menunjukkan keagungan. Allah adalah Al-Kabir, Al-Khaliq, Ar-Rabb, Al-Mutakabbir. Itu Al-Jalal namanya. Kita bermuamalah jangan menirunya, tapi meniru kebalikannya. Ketika Allah sombong, kita jangan sombong. Ketika Allah Al-Khaliq, maka kita hamba. Dan begitu seterusnya. Tetapi karena kalimat Al-Ghaffar atau Al-Ghafur adalah min asma'illahil jamil, maka kita dituntut untuk menirunya. Meniru nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Jadi kita mudah memaafkan, mudah mengampuni, menutupi aib saudaranya, dan kita tidak berusaha untuk membalasnya. Karena makna Al-Ghaffar dan Ghafur tadi saya katakan apa? Dua maknanya. Pertama, menutupi dosa-dosanya di dunia. Yang kedua, tidak mengadab akan dosa-dosanya di akhirat, baik dosanya banyak ataupun besar. Itu makna Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Maka kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak suka dengan orang, tutup aibnya.
dan jangan balas dendam kepadanya. Gitu maksudnya. Nah, itu kalau kita mau meniru kalimat Al-Ghaffar. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, berarti di sini membuka apa? Pintu babul amal war raja wal maghfirati lisyaridina at-taihina ala durubil lati tasiluhum billahi wal musrifina ala anfusihim bi adhaimidz dzunubi an yaksuru minal a'mali salihati allati yuhibbuha Allahu wa yardaha. Jadi kalau kita tahu Allah itu Al-Ghafur Al-Ghaffar, berarti di sini membuka pintu angan-angan, pintu harapan. Oh, berarti masihlah ada kesempatan saya ini bertobat. Tidak mudah putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang sudah mungkin terjerembab kepada banyaknya dosa atau besarnya dosa, maka dia akan berusaha untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak akan putus asa karena dia yakin bahwa dia punya Rabb Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Walaupun dia melakukan banyak dosa ataupun dosa yang dilakukannya sangat besar, karena ada orang-orang yang asrafu ala anfusihim. Mungkin dalam kehidupannya itu melampaui batas, banyak maksiat yang dilakukannya. Ketika dia tidak paham bahwa Allah itu Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, belakangan dia putus asa, tidak mau bertobat dari dosa-dosanya dan menganggap bahwa dia tidak layak diampuni, tidak layak untuk dihapuskan dosa-dosanya, dan pastinya dia masuk neraka. Minggu yang lalu saya sudah ceritakan ketika membahas kalimat Al-Afu tentang seorang Bani Israel yang dia hampir putus asa dari dosa-dosanya, sehingga dia meminta kepada anak-anaknya, kalau aku meninggal faharriquni, katanya, bakar aku, kemudian abuku kalian sebar di semua air lautan, sebab kalau Allah takdirkan mampu membangkitkan diriku, la yu'adzibani azaban la yu'adzibuhu ahadun minal alamin, katanya, pasti Allah akan mengazab diriku dengan azab yang belum pernah siapapun terkena azab seperti itu kecuali aku, katanya. Akhirnya sama anak-anaknya wasiatnya itu dilakukan, betul-betul dibakar, kemudian abunya disebar di banyak lautan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan abu-abu itu kemudian menghidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya soal kenapa Anda melakukan seperti itu. Maka dia menceritakan seperti tadi yang diwasiatkan kepada anak-anaknya. Kemudian Allah mengatakan, lalu apa alasan? Maka dia mengatakan, khaufuka billah wa anta ta'lam, katanya, karena takutku yang bersangatan kepada engkau hai Rabb dan engkau pasti tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akhirnya mengampuni dosa-dosanya. Coba kan, padahal dosa apa yang tidak dilakukan dia, semua dilakukannya. Tapi karena dia punya tauhid, dia lakukan itu karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengantarkan takutnya ini justru masuk ke dalam surga dia. Makanya dalam kehidupan itu, ikhwan, kita harus seperti burung yang sedang berterbang. Ada sayap sebelah kanan, ada sayap sebelah kiri. Kalau burung terbang hanya mengandalkan satu sayap, dia tidak akan terbang. Maka dalam meraungi kehidupan kita juga hendaklah kita punya dua sayap untuk menyeimbangkan langkah kita dalam kehidupan ini. Pertama ar-raja dan yang kedua al-khauf. Raja itu artinya harapan yang kuat kepada Allah. Al-khauf itu artinya takut yang bersangatan kepada Allah. Enggak boleh dihilangkan antara harapan dan takut ini. Sebab kalau seandainya orang hanya terus mengharap, tidak ada rasa takut, dia akan meremehkan dalam kehidupannya. Enggak apa-apa berbuat dosa, Allah kan Ghafur, Allah kan Rahim, pasti Allah mengampuni dosa kita. Itu kalau seandainya hanya diberatkan soal mengharap saja. Tapi kalau seandainya harapan dihilangkan, yang ada hanya takut saja, putus asa dia. Enggak mungkin dosaku diterima, tobatku diterima, dosaku sudah banyak, takut akhirnya gitu. Makanya dua perkara ini tidak bisa dihilangkan. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalau kita ingin membesarkan perasaan takut, maka besarkan di waktu sehat.
Tapi kalau kita ingin membesarkan perasaan raja harapan, besarkan di waktu sakit. Di waktu sehat besarkan takutnya supaya kita lebih beribadah lagi kepada Allah. Karena takut dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sedang sakit apalagi parah, maka besarkan perasaan harap. Karena banyak setan itu yang kemudian datang di waktu sakit, kemudian membisikkan di telinga kita agar kita putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang diingat hanya neraka dan lupa sorga. Rupa di sana ada sorga, yang ingat hanya neraka saja karena dia mikir dosanya. Dia tahu bahwa Allah itu Ghafur. Mengharap yang banyak kepada Allah. Kalau dosa-dosa dia itu selama yang dilakukan itu diampuni dan bertobatlah, itu kesempatan dia terakhir ketika sakit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hati-hati minal ightirari bi maghfiratillah wal israf fi al ma'asi. Jadi yahdhar minal ightirari bi maghfiratillah ta'ala wal israfi fil ma'asi wa yahdhar min an yaghliba raja'al insani billah al khawfu minhu fa hadha madhmumun 'ala al itlaq. Ini saya sudah jelaskan tadi, hati-hati jangan terperdaya dengan kalimat Allah itu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur saja. Akhirnya kemudian dia pun tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dengan harapan kan Allah Maha Pengampun. Kalau ampuni pasti diampuni kok. Kenapa demikian? Karena perasaan roja dengan khauf itu harus diseimbangkan. Kemudian yang nomor 5, diantaranya juga si'atu rahmatillah. Bahwa dengan mengenal kalimat Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu berarti rahmat Allah itu luas sekali. Sangat luas sekali. Sampai-sampai di sini juga muallif hafizahullah taala mencantumkan sebuah hadis. Hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali." Ya ibna Adam, law balagat tunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sungguh jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dirimu bagaimanapun dosamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke atas langit sekalipun, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dirimu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebesar bumi sekalipun, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Lihat bagaimana rahmat Allah yang luas di sini. Makanya kalau kita melihat sejarah Nabi SAW sedikit, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW soal detik-detik Nabi SAW yang paling perit dalam kehidupannya selain perang Uhud. Karena kita tahu perang Uhud Rasul itu banyak luka di badan, bahkan gerhamnya pecah, bahkan dihabarkan meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, ada momen yang sangat perit dalam dakwahku, kata Rasul kepada Aisyah. Kemudian Rasul menceritakan ketika aku berangkat ke Taif. Ketika aku sudah tidak bisa lagi berdakwah di Mekah, karena itu kan tidak ada lagi yang bisa membela Rasul. Khadijah sudah meninggal, Abu Talib sudah meninggal, bahkan tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Maka Rasul pun kemudian berusaha mencari ladang baru dan berdakwah. Berangkat dia ke Taif. Dan di Taif itu ada 3 pembesar kabilah, 3-tiganya bersaudara. Nabi mendatangi 3-tiganya. Kemudian Nabi meminta perlindungan kepada mereka. Tetapi 3-tiganya mengatakan di hadapan Rasul dengan ucapan yang sangat menyakitkan bagi Nabi. Yang satu mengatakan, ya Muhammad, kalau sampai kemudian aku yakin engkau seorang Nabi, akan kurobek kiswah Ka'bah, katanya. Yang satu mengatakan, apa tidak ada orang lain? Kenapa mesti engkau yang jadi Nabi, katanya. Kenapa tidak ada Abu Jahal?
Kenapa tidak Umayyah? Kenapa tidak tokoh-tokoh sana saja? Kenapa engkau pula jadi nabi katanya? Yang satu mengatakan, aku tidak akan bicara dengan engkau kalau engkau berdusta atas kenabianmu. Aku tidak layak bicara dengan orang dusta. Kalaupun engkau seorang nabi sekalipun, maka demi menghargai kenabianmu, aku pun tidak akan bicara katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, sembunyikan ucapan kalian bertiga ini. Jangan diceritakan kepada orang, karena ini menyakitkan aku, kata Nabi. Tapi apa yang terjadi? Belakangan 3 orang ini masuk Islam. Dan semua keislamannya baik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah mengampuni dosanya kan? Yang memecahkan gerham Nabi dalam Uhud. Sampai Rasul melaknat dalam setiap kunut subuhnya, setiap kunut nazilahnya. Allahumma al'an fulan, 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 fulan. Disebutkan orang-orang yang memecahkan gigi Rasul. Sampai Allah kemudian turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusanmu tentang mereka wahai Muhammad. Belakangan yang pernah memecahkan gigi Rasul, mereka bertobat 3-tiganya dan baik keislamannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa terkadang mungkin ada orang yang di masa lampau mungkin dia masuk ke dunia hitam, tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil justru kemudian belakangan dia menjadi orang saleh. Karena amal itu ditentukan bukan awal bukan tengah. Kata Nabi SAW, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Karena amal ditentukan akhirnya, ikhwatu fiddin, maka masih ada kesempatan kita berubah. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita hendak bertobat, kita pun mulai menyanyikan kalimat taswif. Nanti. Kapan tobat lu? Nanti. Kapan tobat? Nunggu haji. Sudah haji kapan tobat? Nunggu 2 kali haji. Sampai kapan mau berhaji-haji itu? Enggak tobat-tobat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara athar imaniyah yang disebutkan para ulama juga adalah yujahidul insan nafsahu lil ittisaf bil ghufran. Tadi sudah jelaskan, berusahalah kita ini supaya kita tersifati dengan sifat pemaaf ini. Kemudian juga di sini ya'dhumu jurmu man qannatal usah min rahmatillahi azza wajalla. Begitu juga besar dosanya orang yang putus asa atau orang yang membuat putus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang putus asa, tapi ada dia putus asa itu karena diputus asakan orang. Seperti kejadian siapa? Orang yang membunuh 99 jiwa. Dia datang kepada seorang rahib. Kemudian dia mengatakan, apakah orang sepertiku ada ampunan di hadapan Allah? Apa kata sang rahib jahil ini? Dia mengatakan, tidak ada ampunan untukmu karena dosamu sudah melambung ke langit katanya. Inilah orang yang membuat putus asa orang namanya. Jangan sampai membuat putus asa orang, atau jangan sampai kemudian kita putus asa, karena putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya sendiri. Pamannya orang ini banyak melakukan zina, maksiat, judi, khamr, macam-macam dia lakukan. Akhirnya dia putus asa. Lah putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan zina dia, dibandingkan khamr dia, dibandingkan dia membunuh orang, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi orang tobat masalahnya. Itulah yang makanya kenapa kemudian putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri kan? Karena yang menghalangi tobat itu bukan dosanya, tapi yang menghalangi tobat itu putus asanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara athar imaniyahnya adalah tanamkan mahabbatullah fi qalbil muslim. Tanamkan kecintaan kepada Allah dalam hati seorang muslim ketika mengenal Allah itu Ghaffar atau Allah itu Ghafur. Dengan cara apa? Yudawimu ala hamdihi wa syukrihi ala ghufranihi lidunubihim wa rahmatihi li ibadihi allati laulaha lahalakal insan li kathrati dunubihi wa ma'asihi. Jadi kalau kita sudah tahu Allah itu Ghafur, tanamkan kecintaan dengan cara apa? Terus memuji Allah, terus bersyukur kepada Allah akan ampunan terhadap dosa-dosa hambanya dan rahmat yang luas terhadap hamba-hambanya. Sebab kalau bukan karena itu, kalau bukan karena ampunan dan rahmat ikhwan, tentu kita ini sudah binasa karena dosa-dosa kita. Karena setiap hari kita melakukan dosa kan.
Tidak badan kita ya mata kita, tidak mata kita telinga kita, tidak telinga kita ya otak kita, tidak otak kita ya tangan kita, kaki kita. Kita ini setiap hari berbuat dosa. Kalau seandainya tidak ada ampunan dan rahmat, binasa kita dengan dosa ini. Tapi di sana masih ada ampunan dan rahmat sehingga kita tidak dibinasakan Allah Subhanahu wa taala kan. Masih diberikan kesempatan di ulur-ulur waktu. Kapan lu tobat, kapan lu tobat kan itu. Masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Ya. Dan itu bentuk daripada maghfiratullah azza wa jal, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara athar imaniyahnya adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mengampuni dosa orang yang berbuat dosa, ikhwan. Tapi lebih dari itu, Allah pun terkadang justru menghilangkan keburukan dan memberikan kebaikannya kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan dosa, tapi Allah ganti dosa itu dengan kebaikan yang lain. Allah mengatakan apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah hilangkan kesalahan-kesalahannya lalu Allah catat kebaikannya. Jadi bukan hanya dihilangkan dosanya, diberikan lagi kebaikannya. Dan Allah ghafurur rahim. Dan itu luar biasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dan banyak lagi. Tapi ada satu faedah yang luar biasa baiknya kata ulama, yang terakhir aja kita anggap tanawwu asbabil maghfirati wa kathratiha. Jadi sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah ini macam-macam caranya, macam-macam caranya. Yang pertama dengan cara taubat, ma'ruf. Ada yang disebut dengan taubatan nasuha dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua dengan cara istighfar. Kemudian yang ketiga dengan cara berbuat baik. Seperti mamanya ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan, Ibnu Abbas, bagaimana cara tobatnya diriku, katanya. Kata Ibnu Abbas, emang kau berbuat apa? Kata orang ini, satu hari aku suka dengan seorang wanita. Karena aku suka dengan wanita itu, kupinang dia. Rupanya dia tolak pula pinanganku. Selang beberapa hari tiba-tiba ada laki-laki lain yang meminang dirinya. Rupanya diterima pula pinangannya. Sakit hatilah aku. Ku bunuh wanita itu, katanya. Apakah aku bisa bertobat? Aku sudah membunuh orang. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah engkau punya kedua orang tua? Maka dia mengatakan, ya. Kalau begitu berbuat baiklah kedua orang tua. Muridnya Ibnu Abbas ini bertanya, wahai Ibnu Abbas, orang ini bertanya macam mana tobat sudah bunuh orang. Kenapa kau tanya pula punya orang tua atau tidak? Kata Abdullah Ibnu Abbas, demi Allah di mataku, katanya, tidak ada amalan yang lebih afdal dibandingkan birrul walidain. Dan Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa terkadang perbuatan baik itu bisa menggugurkan perbuatan jahat. Boleh jadi berbuat baiknya dia kepada orang tua menggugurkan dosa pembunuhannya. Itu maksudnya. Terkadang apa? Namanya kebaikan-kebaikannya juga salah satu penyebab Allah mengampuni dosa. Kemudian yang keempat, terkadang dibuatnya Allah kita ini ditimpa banyak musibah. Entah sakit, faktor ekonomi, keluarga, dan begitu seterusnya. Kemudian kita sabar dengan musibah itu dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Rupanya membuahkan hasil kalau orang bersabar dan mengharap pahala saat dia terkena musibah, justru itu pula yang menggugurkan dosanya. Atau yang kelima, kalau memang dia sudah meninggal dunia, kemudian dia mendapatkan azab kubur. Mungkin dia seorang mukmin, dia tidak melewati fitnah kubur dengan gemilang. Boleh jadi mungkin dia tidak bisa menjawab sehingga akhirnya terkena azab kubur. Azab kubur bagi seorang mukmin itu salah satunya juga menggugurkan dosanya. Kemudian juga yang keenam, doa orang-orang yang beriman dan istighfar mereka dalam kehidupan mereka. Makanya kenapa kalau kita datang ke kuburan disunahkan dua perkara yang kita doakan, kan?
Pertama istighfar kepada si mayat, yang kedua minta kepada Allah ketetapan jawaban dari mungkar dan nakir. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Mintakan ampun kepada saudaramu yang sudah mati itu. Sekarang dia sudah sedang ditanya tuh. Berarti dua perkara yang kita minta kan. Ampuni ya Rabb dosa orang ini, tetapkan jawabannya ya Rabb orang ini. Baru pulang antum. Kalau belum antum mengucapkan dua kata, jangan pulang di kuburan. Ya. Lah sebab doa-doa kita orang hidup kepada orang yang sudah mati itu, bagi orang yang mati ini bisa menggugurkan dosanya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, ataupun semasa hidup dia, mungkin dia banyak melakukan amal-amal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Mungkin dia bersedekah, akhirnya sedekahnya jariyah seperti wakaf, atau mungkin dia berdakwah kepada orang, akhirnya yang sadar mengembangkan dakwahnya, ataupun mungkin dia punya anak yang soleh kemudian mendoakan orang tuanya, maka itu juga salah satu yang menggugurkan dosa kita dalam kuburannya. Ataupun yang ke-8, ahwalu yaum al-qiyamah wasyadaidah, saat hari kiamat, dengan kengeriannya pada hari kiamat di padang mahsyar itu. Kemudian dia melalui tahapan demi tahapan gitu ya, dari peristiwa-peristiwa hari kiamat itu, maka itu pun salah satu penggugur dosa kalau dia seorang yang beriman. Kemudian yang nomor 9, saat dia berada di padang mahsyar kemudian datang syafaat. Syafaat dari para malaikat, syafaat dari para nabi, syafaat dari para syuhada, syafaat dari orang-orang saleh, syafaat dari anak kepada orang tuanya, syafaat dari teman-teman yang baik. Maka syafaat juga bisa menggugurkan dosanya. Kemudian yang nomor 9 atau yang nomor 10, ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang dia tidak dapat syafaat, tapi dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah itu macam-macam ampunan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan pembahasan yang terakhir adalah beberapa perkara dari amal soleh yang bisa menggugurkan dosa selain daripada tobatnya. Saya baca saja secara singkat. Pertama, keislaman. Kalau orang mu'alaf masuk Islam, apa kata Rasul? Al-Islam yahjubu ma qablah. Dengan masuknya aku ke dalam Islam berarti dosa sebelum Islam hapus semuanya, mulai dari nol. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Dengan cara mengikutiku maka Allah cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita berusaha untuk tamasuk dengan sunnah, terus mengamalkan sunnah Nabi SAW dan benci dengan bid'ah, maka ini alamat Allah akan terus mengampuni dosa kita selama kita berada di atas sunnah itu. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian merasa cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin dianggap cinta kepada Allah kalau tidak cinta dengan Rasulullah. Kata Abdullah ibn Abbas, ada dua perkara tidak boleh tidak dilakukan di 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama, perintah solat dan zakat. Aqimus solat wa atuz zakat. Kalau orang yang mendirikan solat tapi bakhil dengan zakat, maka solatnya tidak diterima. Yang kedua, anishkurli wali walidayya. Anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kepada Allah dan orang tua. Walaupun kita sudah bersyukur kepada Allah tapi durhaka dengan orang tua, maka syukurnya ditolak. Dan yang ketiga, ayat tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa ati Rasul. Kita sudah taat kepada Allah tetapi kita tidak mengikuti Rasulullah, maka ketaatan kepada Allah batal. Karena harus mengikuti Nabi SAW. Cinta kepada Nabi SAW artinya terungkap dalam lisan. Yang kedua, terwujudkan lewat perbuatan. Sebab kalau hanya cinta di lisan, apa bedanya dengan Abu Talib? Dia cinta dengan Nabi. Kata Abu Talib, if'al qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Ucapkan sesuka hatimu, lakukan sesuai perbuatanmu yang kau cintai, katanya. Aku akan melindunginya. Cinta tidak Abu Talib dengan Rasul? Cinta, tapi hanya sebatas ucapan. Apakah Abu Talib kecintaannya kepada Rasul menjamin dia masuk surga? Tidak, Abu Talib masuk neraka.
walaupun diringankan azabnya. Atau sebaliknya, memang jasad dia mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, tapi tidak ada kecintaan dalam hati dan lisannya, maka percuma. Seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Dia solat di hadapan Nabi, sedekah di hadapan Nabi, berjihad bersama Nabi. Apakah pengikutan Abdullah ibn Ubay ibn Salul masuk surga? Tidak. Bahkan Allah sediakan satu neraka yang paling dalam. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik sekelas Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini ditaruh di intip neraka. Berarti kecintaan kepada Rasul bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus ada pengikutan. Ya. Taib. Kemudian syahadatu fi sabilillah, orang yang mati syahid semata-mata keluar ruhnya saja diampuni semua dosanya, kecuali kalau dia punya utang. Kemudian yang nomor 4, salat. Karena salat itu bisa menggugurkan dosa. Seperti Rasul mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau di hadapan rumahmu ada sungai, kau mandi 5 kali sehari, pasti bersih kan? Ya, begitu juga salat bisa membersihkan dosamu kalau dilakukan dalam sehari 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian puasa Ramadan, jelas man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan penuh dengan iman, mengharap Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian qiyamul lail juga sama. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang tegak salat malam di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap Allah hapus dosa-dosanya. Kemudian juga menghidupkan malam Lailatul Qadar juga sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Termasuk zikir setelah salat. Maksudnya membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian disusul dengan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Maka itu bisa menggugurkan dosa, kata Rasul, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Kalau kita mengamalkan wirid salat itu. Kemudian juga wudu, karena setiap orang berwudu dari setiap tetesan yang keluar dari jari jemarinya akan mengeluarkan dosa. Kemudian salat 2 rakaat setelah wudu juga sama. Kemudian juga banyak langkah ke masjid, karena 1 langkah dicatat pahala, 1 langkah dihapus dosa. Termasuk menunggu salat setelah salat. Kemudian juga sedekah, jelas sedekah. Sedekah itu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar, menghilangkan kesalahan seperti air bisa menghilangkan api. Kemudian juga kalau ketemu kawan musahafah, salaman. Maka selama salaman ini makin lama, maka gugur dosa-dosa kita. Kemudian juga haji, jelas. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu mu. Siapa yang haji dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak berlaku fasik, maka pulang seperti anak yang baru dilahirkan. Begitu juga umrah. Al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma minadz-dzunub wal khataya, kata Rasul. Umrah ke umrah itu bisa menggugurkan dosa. Termasuk dalam manasiknya, mengusap hajar aswad, itu juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian juga ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka akan menggugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun pepohonan. Kemudian ucapan subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali dalam sehari, maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun mithla zabadil bahri, seperti buih yang ada di lautan. Begitu juga mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Antum setelah makan ucapkan alhamdulillah. Kata Rasul, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau antum ucap alhamdulillah gitu sajalah, maka itu sudah bisa menggugurkan dosa-dosa kita setelah makan. Termasuk mengucap alhamdulillah ketika memakai pakaian. Kemudian ucapan amin. Kalau antum mengucapkan amin dalam salat, amin. Saat imam mengatakan waladhdallin, kita katakan amin. Ucapan amin ini bisa menggugurkan dosa. Makanya jangan remehkan ucapan amin dalam salat. Karena Rasul mengatakan idza ammanal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang imam amin ikut amin, maka barang siapa yang mencocoki amin dia dengan malaikat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Termasuk zikir setelah azan. Zikir setelah azan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbiya wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allah ampuni dosa-dosanya kata Rasul. Kemudian juga sakit dan dia sabar kemudian mengharap pahala Allah. Maka juga Rasul mengatakan al mardu hittatu yakhuttul khataya an sahibihi, bahwa sakit itu bisa menghilangkan dosa-dosa dari orangnya kalau dia sabar dan mengharap pahala. Termasuk yang mengunjungi orang sakit juga sama, akan ditemani oleh 70.000 malaikat yang memintakan ampun. Jadi kalau antum datang ke orang sakit, datang 70.000 malaikat di belakang antum. Kemudian mereka akan memintakan ampunan akan dosa-dosa kita setiap langkahnya. Bayangkan orang yang datang orang sakit luar biasa, ya. Kemudian juga memberi minum hewan, seperti yang terjadi kepada seorang wanita di zaman Bani Israel. Dia seorang pelacur memberi minum seekor anjing karena keikhlasannya masuk surga. Artinya memberi minum ini ya secara umum memelihara hewan. Jadi kalau antum punya hewan peliharaan lah, harus diberikan hak-hak mereka. Kalau tidak, ada juga hadis ketika Rasul salat gerhana, diperlihatkan ada seorang wanita Bani Israel, udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha. Dia melihat ada seorang wanita diazab gara-gara seekor kucing yang dipenjarakannya karena dia tidak kasih minum, tak kasih makan dari rayap, akhirnya kemudian mati. Kata Rasul, wanita itu diazab. Artinya kalau kita suka dengan peliharaan, ya beri mereka makanan, ya beri mereka ini, ya. Jadi ini diantara juga perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa.